Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian pertama kali nonton ataupun yang udah sering nonton. Dan juga dimanapun kalian berada di Surabaya, Jakarta, Palangkaraya, dan dimanapun kota lainnya, we are so happy to meet all of you. Sebelum kita nyanyi, main games, dan mendengarkan firman Tuhan, kita yel-yel dulu yuk. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi ya. Joy, yes, 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 I'm awesome. Iman
buat kedatangan-Mu ke dunia ini bagi kami Tuhan. Haleluya, thank you Jesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yes, haleluya, katakan terima kasih Tuhan. Ya, sama-sama katakan. Terang-Mu bersinar di atasku, sinari di setiap langkah. Katakan damai-Mu, damai-Mu memerintah atasku untuk seluruh hidupku. Sekali lagi angkat tangan sama-sama katakan, Engkau Tuhan besertaku, sumber damai di hidupku. Immanuel, yes, Kau Raja Damai Tuhan. Raja Damai bersamamu, kekuatanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau adalah Tuhan penyelamat kami. Thank you Jesus, Kau sudah datang ke dunia untuk kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua anak-anak Joy yang siap melanjutkan acara ini, semuanya katakan amin. Wuhuu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau main games dulu nih. Gamesnya kita meniup bola pingpong memakai sedotan. Nanti kakak ini akan meniup bola pingpong ini sampai ke garis finish. Tidak boleh jatuh ke kanan atau ke kiri. Paham? Paham. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Yeay, Orin menang. Yeay, pemenangnya adalah Kak Orin. Kalian bisa main ini bersama kakak, adik, teman-teman kalian dimanapun kalian berada. Bye-bye. Halo semuanya, Mister mau tanya nih, siapa di sini yang punya nama? Pasti semuanya punya nama bukan? Coba kalau di sampingmu ada parent, boleh dong ditanyain sama parent kalian, kenapa mereka kasih nama kalian? Artinya apa sih nama itu? Seperti itu. Kalau Mister waktu itu namanya adalah Bayu Endar Setio Ferdianto. Katanya sih itu artinya panjang sekali. Bayu itu artinya angin, Endar itu artinya menyebar luas, Setio itu artinya setia, Ferdianto artinya berani. Wah, kalau digabung bisa jadi harapan orang tuanya Mister Bayu Endar Setio Ferdianto itu adalah hembusan angin yang bisa menyebar luas dengan setia dan berani. Jadi harapan mereka Mister bisa seperti angin yang bisa berdampak buat banyak orang. Yang pastinya positif dong, bukan angin yang menghancurkan, tapi angin yang bisa menyejukkan. Nah, coba tanya sama parent kalian, arti nama dari kalian itu apa? Mungkin nih teman-teman, kita punya nama yang sama. Seperti Bayu, mungkin ada Bayu yang lainnya juga. Tapi ketahuilah bahwa setiap parent, setiap orang tua, masing-masing punya alasan kenapa kita diberikan nama seperti itu. Nama yang unik di setiap anak-anak. Nah, kira-kira kalau parent kalian, saudara kalian, teman kalian memanggil kalian itu seperti apa sih? Pakai nama kalian atau hey 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 gitu. Pasti nggak enak kan kalau kita cuma dipanggil hey 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 hey. Tentunya kita suka kalau kita dipanggil dengan sebutan nama kita. Nah, mungkin sebagian dari kita pasti tidak boleh, tidak mau, bahkan acuh ketika kita dipanggil hey. Kita nggak mau menoleh karena memang kita punya nama. Tapi seandainya kita dipanggil dengan nama kita seperti Gary, seperti Diana, seperti Lina, kita pasti senang. Nama kita dipanggil, nama kita sendiri, dan kita pasti akan merespon dengan baik. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang seseorang yang dipanggil sesuai namanya. Wow, penasaran ceritanya siapa?
Yuk kita mau belajar bersama-sama dari Samuel. Samuel dipanggil Tuhan. Samuel yang masih kecil, yang masih anak-anak, ia melayani Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Pada masa itu, jarang sekali ada pesan dan penglihatan dari Tuhan. Nah, pada suatu malam, Imam Eli yang sudah sangat tua dan hampir buta itu sedang tidur di kamarnya. Dan Samuel tidur di dekat peti perjanjian Tuhan di dalam kemah suci. Ketika fajar belum menyingsing dan lampu masih menyala, Tuhan memanggil Samuel dan Samuel menjawab, "Ya Pak." Kemudian ia lari menemui Imam Eli dan berkata, "Ada apa Pak? Mengapa aku dipanggil?" Tetapi Imam Eli menjawab, "Aku tidak memanggilmu, tidurlah kembali." Lalu Samuel pergi tidur kembali dan kemudian Tuhan memanggil Samuel lagi. Tetapi Samuel tidak tahu bahwa yang memanggilnya itu Tuhan. Dan karena belum pernah Tuhan berbicara dengan dia. Sebab itu ia bangun lalu menjumpai Imam Eli lagi dan bertanya, "Ada apa Pak? Mengapa Bapak memanggil?" Jawab Imam Eli, "Aku tidak memanggilmu, anakku, tidurlah kembali." Dan untuk ketiga kalinya Tuhan memanggil Samuel lagi. Lalu bangunlah Samuel dan menemui Imam Eli. Dan barulah Imam Eli ini menyadari bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu ia berkata kepada Samuel, "Tidurlah kembali. Dan jika engkau dipanggil lagi, katakanlah, 'Bicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengar.'" Lalu pergilah Samuel ke tempat tidurnya lagi. Kemudian datanglah Tuhan dan berdiri di tempat itu sambil memanggil Samuel lagi. "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Lalu berkatalah Tuhan kepadanya, "Aku akan melakukan sesuatu yang dahsyat terhadap orang Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan kebingungan. Pada hari itu, aku akan melakukan segala yang telah kuancamkan terhadap keluarga Imam Eli dari mula sampai akhir. Telah kuberitahu kepadanya bahwa keluarganya akan dihukum untuk selama-lamanya, karena anak-anaknya telah menghina aku." Eli mengetahui dosa-dosa mereka, tetapi mereka tidak dimarahi oleh Imam Eli. Karena itu aku bersumpah mengenai keluarga Imam Eli bahwa dosa mereka yang sangat besar itu tidak akan dapat dihapuskan oleh korban atau persembahan apapun untuk selama-lamanya. Setelah itu Samuel bangun dari tidurnya. Dan pada pagi harinya ia bangun dan membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Ia takut memberitakan penglihatan itu kepada Imam Eli. Tetapi Imam Eli memanggil dia dan berkata, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Pak." Imam Eli bertanya, "Apakah yang diberitahukan Tuhan kepadamu? Ceritakanlah semuanya kepadaku. Kalau ada sesuatu yang engkau rahasiakan, pasti engkau dihukum oleh Allah." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepada Imam Eli. Tak ada satu pun yang dirahasiakannya. Kemudian berkatalah Eli, "Dia Tuhan. Biar ia melakukan apa yang dianggapnya baik." Samuel bertambah besar. Tuhan menyertai dia dan membuat semua yang dikatakan Samuel sungguh terjadi. Itu sebabnya sekalian umat Israel dari seluruh negeri itu mengakui bahwa Samuel adalah Nabi Tuhan. Setiap kali Samuel berbicara, semua bangsa Israel mendengarkannya. Tuhan masih terus menyatakan diri di Silo, di mana ia untuk pertama kalinya menampakkan diri kepada Samuel dan berbicara dengan dia. Nah, seperti yang kalian lihat, hari ini Mister bawa yang namanya name tag. Nah, name tag ini mesti dipakai di tempat kerjanya Mister. Gunanya untuk apa? Biar orang mengenali namanya Mister. Mister sebagai karyawan di kantor tersebut. Dan identitas ini, name tag ini sangat penting. Oleh karena itu mesti dipakai agar orang-orang mengenal namanya kita.
Dan di dalam name tag ini tertulis namanya Mister. Nah, mungkin di sekolah teman-teman ada beberapa teman-teman juga punya ID card. Gunanya untuk apa? Untuk kita bisa saling kenal satu dengan yang lainnya. Name tag ini sangat menolong kita untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, teman-teman semuanya, memakai name tag adalah cara yang paling gampang bagi kita semua untuk saling tahu nama satu dengan yang lain. Seperti tadi yang Mister katakan di awal, kita nggak bakalan menoleh kalau kita dipanggil hey, hey, hey. Pasti kita nggak bakalan menoleh. Tapi kalau kita dipanggil sesuai dengan nama kita pasti akan merespon dengan cepat karena kita tahu bahwa dia sedang memanggil nama kita, sedang memanggil kita. Seperti cerita kita hari ini, di mana Tuhan memanggil Samuel dengan namanya. Cerita hari ini sangat luar biasa karena mengingatkan kita bahwa Tuhan mengenal kita dan mengasihi kita satu persatu. Dia sangat mengenal kita dan tahu nama kita dan memanggil kita dengan nama kita. God knows my name. Wah, Tuhan mengetahui nama kita. Karena apa? Karena Tuhan memiliki rencana dan tujuan khusus untuk masing-masing kita. Tuhan punya tujuan yang berbeda-beda. Coba perhatikan. Mister punya buku tulis. Di sini ada pensil dan di sini ada spidol. Terus kemudian ada alat makan. Sendok, garpu, sumpit. Nah, semua ini punya nama masing-masing. Buku tulis pasti gunanya untuk menulis di sini. Dipakai dengan bolpen, kemudian dicoret-coret di sini. Kan nggak mungkin bolpennya kita buat coret-coret di meja, karena meja fungsinya bukan untuk menulis. Tetapi alat makan juga seperti itu. Kita makan akan menggunakan sendok atau garpu. Tapi semua masing-masing juga punya fungsinya. Kalau kita makan sup, pasti kita akan membutuhkan sendok. Dan kalau seandainya kita mau makan mie, mungkin kita membutuhkan sumpit atau garpu. Jadi setiap kita, masing-masing kita sudah diberikan nama yang sangat unik dan spesial. Dan Tuhan mengetahui nama kita. Karena Tuhan tahu kita semuanya punya tujuan yang mulia di dalam Dia. Sama seperti kita, anak-anak ciptaan Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan yang berbeda-beda. Kita tahu apa yang terjadi di dalam Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin kita tidak tahu nanti ke depan seperti apa. Mungkin kita ada ketakutan untuk masa depan. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Di dalam Tuhan terbaik yang Dia berikan. Dia akan menggunakan kita untuk kemuliaannya. Jika kita mau taat kepada Tuhan dan mendengarkan perintah Tuhan dengan baik. Kita dapat mendengarkannya saat kita membaca firman, melalui Alkitab, ketika kita pergi ke Joy atau sekolah minggu. Tuhan dapat melakukan hal-hal besar melalui hidup kita. God knows your name. Dan Tuhan juga memiliki rencana besar untukmu. Dia mengenalmu bahkan sebelum kamu lahir. Dan Tuhan memiliki rencana yang luar biasa untuk hidupmu. Sama seperti Samuel. Mungkin ada saatnya ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, jangan berkata, aku hanya seorang anak kecil. Jangan takut, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena Tuhan akan menyertai kita semua. God knows my name. Tuhan Yesus memberkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Kamu tepuk tangan bersama. We love you, Jesus. Bersama-sama. Bersama I am yours.
Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes Lord. Super kebenaran kita hari ini adalah God knows my name. Ayat penonton kita hari ini adalah 1 Samuel 3 or in English 1 Samuel 3. Ayat hafalan kita hari ini adalah Yesaya 43 ayat 1b. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku. Or in English Isaiah 43 verse 1b. I have called you by name, you are mine. Setelah kita tadi sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman dan bermain game, saatnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama 1 minggu ini Tuhan. Dari hari pertama hingga akhirnya hari terakhir ini Tuhan Yesus, di minggu ini atas pernyataan-Mu yang sangat sempurna dan juga sangat luar biasa. Tuhan, sebentar ibadah ini sudah mau selesai. Berkati kami semua supaya kami bisa menerima apa yang kami dapat dari firman yang sudah diberikan tadi, supaya itu bisa menjadi berkat dan manfaat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibadah Joy Online Service sudah selesai. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan give positive comment ya. See you all next week guys. Dadah.